Ada hal yang aneh tapi nyata. Kita bisa bertemu seseorang hanya 2 jam, tapi setelah itu rasanya seperti habis berlari jauh. Badan lelah, hati berat, pikiran penuh. Energi yang tadi kita punya seperti tersedot habis. Dan yang lebih menyakitkan, orang itu bukan orang asing. Dia keluarga, kerabat, orang dekat. Kalau kamu sedang mengalami itu, aku ingin bilang kamu tidak sendirian dan kamu tidak berlebihan. Kenapa energimu habis? Secara psikologis, orang toksik membuat kita hidup dalam mode waspada. Kita jadi mengukur kata-kata, menebak suasana, takut salah, takut memicu drama. Dan ketika kamu harus waspada terus, tubuhmu masuk ke mode bertahan hidup. Itu sebabnya kamu lelah, bukan karena kamu lemah, tapi karena sistem sarafmu bekerja keras untuk menjaga dirimu tetap aman. Dan ini penting. Kadang orang toksik tidak menguras energimu dengan kekerasan. Mereka mengurasnya dengan hal kecil. Sindiran, kritik, meremehkan, membandingkan, atau memutarbalikkan keadaan. Toksik tidak selalu jahat, tapi dampaknya nyata. Ada orang yang tidak sadar dia toksik. Ada juga yang sadar, tapi tidak peduli. Mereka mungkin berkata, aku cuma jujur. Kamu aja baper, aku ngomong demi kebaikan kamu. Tapi kalau setelah kamu bertemu mereka, kamu jadi ragu pada diri sendiri, jadi merasa kecil, jadi merasa bersalah, atau jadi merasa hidupmu tidak cukup, maka itu bukan kejujuran, itu luka yang ditularkan, dan kamu tidak wajib menjadi tempat penampungan luka orang lain. Ini yang paling penting. Kamu tidak harus membalas. Banyak orang baik, akhirnya lelah, lalu berubah. Karena terlalu lama disakiti, kita ingin membalas. Kita ingin mereka merasakan sakit yang sama. Kita ingin mereka sadar. Tapi seringnya, kalau kamu membalas, mereka akan berkata, lihat kan, kamu juga jahat. Lihat kan, aku korban. Kamu yang kasar, bukan aku. Dan disitulah perangkapnya. Orang toksik sangat pandai mengubah posisi. Saat mereka menyakiti, itu disebut bercanda. Saat kamu membela diri, itu disebut kurang ajar. Maka strategi terbaik bukan membalas. Strategi terbaik adalah membatasi akses. 3 cara agar energimu tidak terseret habis. Kalau kamu harus bertemu mereka, kamu butuh cara bertahan yang sehat. Pertama, batas waktu. Kalau 2 jam membuatmu habis, maka 1 jam cukup, dan kamu tidak perlu merasa bersalah. Kamu bisa punya alasan sederhana. Aku ada urusan. Aku harus pulang dulu. Besok ada agenda. Orang toksik biasanya tidak menghargai batas, jadi batasmu harus kamu jaga sendiri. Kedua, batas topik. Jangan bawa hal yang penting tentang hidupmu ke orang yang suka menjatuhkanmu. Ada hal yang harus kamu simpan, bukan karena kamu palsu, tapi karena kamu sedang melindungi diri. Kamu boleh jawab pendek. Doain aja ya. Hehe, masih proses. Nanti ya. Ketiga, batas reaksi. Grey Rock. Ini teknik yang sangat efektif. Jadi netral. Orang toksik hidup dari reaksi. Mereka ingin kamu tersulut, mereka ingin kamu menjelaskan panjang, mereka ingin kamu terlihat defensif. Maka jawabannya cukup pendek, datar, aman. Oh gitu. Iya ya, makasih masukannya. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sedang menjaga dirimu. Cara membuat mereka tidak menjadikan kamu mangsa. Sekarang bagian yang penting. Orang toksik biasanya memilih mangsa tertentu. Dan mangsa mereka sering adalah orang yang terlalu baik, terlalu mengalah, takut konflik,
mudah merasa bersalah, terlalu ingin dipahami. Maka kalau kamu ingin berhenti jadi mangsa, kamu perlu mengubah satu hal, yaitu berhenti menjelaskan. Orang toksik tidak butuh penjelasan. Mereka butuh celah. Semakin kamu menjelaskan, semakin mereka punya bahan untuk menyerang. Cukup ulang kalimat yang sama, dengan tenang. Aku tidak nyaman bahas ini. Aku tidak setuju. Aku mau berhenti dulu. Dan kalau mereka memaksa, kamu tutup. Kalau terus begini, aku pulang dulu. Ini bukan kasar, ini dewasa. Dan yang paling penting, jangan mengemis pengertian dari orang yang tidak berniat mengerti. Memulihkan diri setelah bertemu mereka. Setelah bertemu orang toksik, yang perlu kamu lakukan bukan mengulang percakapan itu di kepala, karena itu seperti meminum racun 2 kali. Pertama, saat mereka mengucapkan. Kedua, saat kamu mengulangnya sendiri. Kamu perlu ritual pemulihan. 1. Bersihkan tubuh, mandi, wudhu, ganti baju. Tubuh perlu sinyal. Kamu sudah aman. 2. Bersihkan pikiran. Journaling 5 menit, apa yang terjadi, apa yang aku rasakan, apa yang sebenarnya aku butuhkan. 3. Bersihkan hati. Sholat 2 rakaat bukan untuk menjadi suci, tapi untuk kembali pulang. Dan katakan dalam doa, Ya Allah, aku lelah, aku ingin tenang, aku ingin selamat. P. Kembalikan dirimu. Lakukan hal kecil yang kamu suka, minum hangat, dengar murotal, jalan sebentar. Pemulihan itu bukan mewah, pemulihan itu kebutuhan. Menjaga diri tanpa menjadi pelaku. Sekarang tentang rasa takut yang sering muncul. Aku takut kalau aku tegas, aku jadi jahat. Aku takut kalau aku membatasi, aku jadi pelaku. Aku takut mereka jadi korban. Dengar baik-baik, tegas bukan jahat, batas bukan kekerasan, menjaga diri bukan dosa. Kamu menjadi pelaku. Kalau kamu sengaja melukai, tapi kamu bukan melukai, kamu sedang melindungi. Dan kalau mereka memainkan peran korban, dan saat kamu memasang batas, itu bukan tanggung jawabmu. Kadang orang yang tidak terbiasa dihentikan akan menganggap batas sebagai serangan. Tapi kamu tidak sedang menyerang, kamu sedang berdiri. Kamu berhak tenang, kamu berhak hidup tenang, kamu berhak punya energi untuk dirimu, kamu berhak punya hubungan yang sehat. Dan kalau kamu harus tetap berhubungan dengan orang toksik, karena mereka kerabat, kamu boleh tetap beradab tanpa menyerahkan dirimu. Karena silaturahmi tidak pernah dimaksudkan untuk membuatmu hancur. Semoga Allah melindungi hatimu, semoga Allah menguatkan batasmu, dan semoga Allah memberi kamu jalan untuk hidup yang lebih damai.